Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kelima. Kita akan membahas tentang jaminan khusus yang lahir dari perjanjian. Dalam pertemuan yang keempat kita bahas jaminan khusus yang lahir dari undang-undang, atau dinamakan privilege, hak istimewa. Dalam pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang hak-hak jaminan khusus yang lahir dari perjanjian. Hak jaminan khusus yang lahir dari perjanjian dapat kita bedakan menjadi dua. Pertama, yang dinamakan hak jaminan kebendaan, Zeker Zekerheidsrechten, kebendaan, Zekerheidsrechten, hak kebendaan, hak jaminan. Jadi Zekerheidsrechten adalah hak jaminan kebendaan. Dan hak jaminan perorangan, Persoonlijkheidsrecht. Jaminan khusus yang lahir dari perjanjian dapat kita kelompokkan menjadi dua: jaminan kebendaan dan hak jaminan perorangan. Dalam jaminan kebendaan, di sana ada benda tertentu yang diikat sebagai jaminan. Pada jaminan perorangan, ada orang tertentu yang mengikatkan diri menjadi penjamin, menjadi borok. Ini ketentuan umum atau ketentuan pokok yang harus kita pegang, harus dipahami. Kalau kita bicara jaminan kebendaan, di sana selalu ada benda tertentu yang ditunjuk, yang diikat sebagai jaminan. Pada jaminan perorangan tidak menunjuk benda tertentu, tetapi menunjuk orang tertentu yang bersedia, yang mau mengikatkan diri sebagai penjamin. Penjaminnya siapa? Penjaminnya debitur. Ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Sekarang apa itu jaminan kebendaan? Dalam bukunya J. Satrio disebutkan, jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik karena didahulukan. Seperti privilege, krediturnya didahulukan. Hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik berupa hak untuk didahulukan. Didahulukan dalam hal apa? Dalam hal mengambil pelunasan atas hasil penjualan kekayaan debitur, ya, hak untuk didahulukan untuk mengambil uang dari hasil penjualan kekayaan debitur secara didahulukan dibandingkan kreditur yang lain, didahulukan dibandingkan para kreditur konkuren. Jadi hak jaminan kebendaan melahirkan hak didahulukan. Nanti akan kita lihat pada jaminan kebendaan ini menunjuk benda tertentu. Atas benda tertentu tadi, krediturnya memiliki hak kebendaan atas bendanya debitur yang dijadikan objek jaminan. Hak jaminan kebendaan diatur dalam buku 2 yang mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan. Hak jaminan kebendaan juga termasuk bagian dari hak kebendaan itu sendiri. Hak kebendaan itu ada dua. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Kalau kita mundur ke belakang, apa yang namanya hak kebendaan?
Hak kebenaran adalah salah satu hak mutlak ya, yang melahirkan hubungan antara seseorang dengan suatu benda. Jadi kalau kita bicara hak kebendaan, ini sedang mengatur hubungan antara orang dengan benda. Hak kebendaan berarti memberikan hak kepada seseorang hubungan langsung atas suatu benda tertentu. Hak kebendaan ada yang tertuju pada bendanya sendiri dan ada yang tertuju pada bendanya orang lain. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan ada yang tertuju pada bendanya sendiri, ada juga yang tertuju pada bendanya orang lain. Hak kebendaan atas bendanya sendiri, contohnya apa? Hak milik. Seorang pemegang hak milik memiliki kemerdekaan, memiliki kewenangan bebas berbuat atas bendanya sendiri. Tapi juga ada hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan yang tertuju pada bendanya orang lain. Contohnya apa? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, atau hak pakai atas tanah pribadi orang lain. Ini hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak guna usaha berarti apa? Hak untuk melakukan suatu kegiatan usaha di atas tanahnya orang lain. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanahnya orang lain. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Ada lagi hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Inilah yang dimaksud dengan hak jaminan kebendaan ini. Hak-hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan, tapi dia melahirkan hak kebendaan yang tertuju pada bendanya orang lain. Kreditur, debitur. Kreditur memberikan, contohnya lah, kreditur memberikan pinjaman kepada seorang debitur, lalu debitur memberikan suatu barang sebagai jaminan. Barang tertentu, atas barang tertentu yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan, maka lahirlah hak kebendaan dalam diri. Bagaimana lahirnya hak kebendaan itu tergantung jenis jaminannya. Kalau dalam gade, salah satu jaminan kebendaan ini gade. Dalam gade, lahirnya gade, benda gade harus diserahkan oleh debitur. Benda gade harus diserahkan oleh debitur ke dalam kekuasaan kreditur. Kalau dalam fidusia harus ada pernyataan penyerahan hak milik. Kalau di dalam hak tanggungan harus ada pernyataan penjaminan secara resmi melalui akta otentik dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan. Kalau hipotek, akta pemberian hipotek, dibuat akta di depan notaris atau PPA. Maka lahirlah hubungan hukum, lahirlah hak kebendaan seorang kreditur atas kekayaan debitur. Hak kebendaan ini memberikan hak untuk bertindak langsung. Jika ketika debiturnya berprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung atas objek jaminan. Dari pengertian tentang jaminan kebendaan ini, maka di dalam jaminan kebendaan terdapat benda tertentu yang diikat sebagai jaminan. Bendanya siapa? Bisa bendanya debitur, bisa juga bendanya pihak ketiga pemberi jaminan. Kenapa Mas itu kok hilang Mas? Ya, sekali lagi dalam jaminan kebendaan ada benda-benda tertentu yang secara khusus diikat sebagai jaminan. Jaminan kebendaan ini memberikan kepada kreditur hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu dibandingkan para kreditur korporat.
hak untuk mengambil pembebasan lebih dulu atas hasil penjualan benda-benda kreditur, benda-benda debitur yang dijadikan jaminan. Hak jaminan kebendaan seperti halnya hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat. Pertama, melahirkan hubungan langsung atas benda. Melahirkan hubungan langsung atas benda. Dalam jaminan kebendaan, melahirkan hak kebendaan atas diri kreditur terhadap benda debitur yang dijadikan jaminan. Ini hubungan langsung. Hubungan langsung antara seorang kreditur terhadap debitur. Hak jaminan kebendaan ini dapat ditujukan atau dipertahankan terhadap setiap orang. Kenapa? Hak kebendaan termasuk salah satu hak yang bersifat mutlak. Hak mutlak adalah suatu hak yang berhadapan dengan kewajiban setiap orang. Hak itu ada dua, hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak itu suatu hak berhadapan dengan kewajiban setiap orang. Kalau hak yang sifatnya relatif, hak yang berhadapan dengan kewajiban kreditur tertentu, debitur tertentu. Hak yang timbul dari satu perjanjian itu krediturnya tertentu, debiturnya tertentu. Tetapi hak kebendaan ini beda dengan hak yang muncul dari suatu hubungan perikatan. Hak kebendaan, hak itu hubungan antara orang dengan benda, termasuk dalam kelompok hak mutlak. Suatu hak yang berhadapan dengan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, hak kebendaan, hak jaminan kebendaan dapat ditujukan atau dipertahankan kepada setiap orang. Siapapun yang mengganggu, siapapun yang merugikan pemegang hak jaminan kebendaan dapat dituntut oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan. Dalam jaminan kebendaan juga diberikan sifat droit de suite. Hak kebendaan ini, hak jaminan kebendaan ini mengikuti objeknya, mengikuti bendanya. Di tangan siapapun benda itu berada, di tangan siapapun benda itu beralih. Tadi saya contohkan seorang lembaga pembiayaan, contohnya dalam pembiayaan konsumen, dia telah membiayai pembelian sepeda motor, pembelian mobil miliknya konsumen selaku debitur. Kemudian debitur misalkan mengalihkan barang itu walaupun belum lunas cicilannya, maka kreditur pemegang jaminan dapat menuntut, dapat meminta penyerahan benda itu dari siapapun yang menguasai benda itu. Prakteknya banyak masyarakat ya. Motor belum lunas sudah dijual, belum lunas dijaminkan kepada seseorang, padahal dia tidak punya kewenangan. Dalam jaminan kebendaan, hak jaminan kebendaan yang lebih tua, yang lebih dulu, kedudukannya lebih tinggi daripada hak jaminan kebendaan yang lahir kemudian. Kalau kita bicara gade, bisa jadi benda itu digadekan lebih dari satu, sehingga ada pemegang gade satu, pemegang gade dua, pemegang gade tiga. Dalam hipotek, suatu benda bisa dihipotekkan lebih dari satu kali. Ketika kita bicara tentang, nanti kalau bicara tentang fidusia ya, biasanya saya bicara tentang, menceritakan tentang sejarah lahirnya fidusia. Itu berawal dari kasus di Belanda sana. Di sana itu ada penjaminan hipotek, hipotek 1, hipotek 2, hipotek 3, hipotek 4. Jadi satu rumah bisa dijaminkan kepada lebih dari satu kreditur. Tanah, hak tanggungan itu dimungkinkan dijaminkan kepada lebih dari satu kreditur.
Nah, kalau satu objek dijaminkan kepada lebih dari satu jaminan kebendaan, maka jaminan yang lahir lebih dulu kedudukannya lebih tinggi dari yang lahir kemudian. Hipotek 1 lebih tinggi dari hipotek 2, 3 dan seterusnya. Hak tanggungan 1, 2, 3, yang satu lebih tinggi dari yang kedua, yang dua lebih tinggi dari yang ketiga dan seterusnya. Jadi hak jaminan kebendaan yang lahir lebih dulu kedudukannya lebih tinggi dari yang lahir kemudian. Yang kelima, dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan kepada orang lain. Hak kebendaan bisa dialihkan, hak milik bisa dialihkan, hak guna bangunan bisa dialihkan. Tadi sudah saya katakan di kuliah awal, perjanjian asesor itu mengikuti bendanya. Nah, mengikuti perjanjian pokoknya kan. Kalau perjanjian pokoknya beralih, perjanjian asesor ikut beralih. Perjanjian pokoknya hapus, perjanjian jaminan ikut hapus. Nah, begitu juga jaminan kebendaan. Ketika perikatan pokoknya beralih, maka perikatan jaminan juga ikut beralih. Jadi jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri juga sebagai hak kebendaan. Untuk menjadikan suatu benda bisa dijadikan objek jaminan kebendaan, harus benda itu harus memiliki sifat ciri tertentu. Pertama, mempunyai nilai ekonomis, mempunyai nilai uang. Karena jaminan itu adalah untuk mendukung suatu nilai utang, nilai ekonomis. Maka bendanya juga harus benda yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, benda itu harus bisa dipindah tangankan atau dialihkan. Karena tujuan orang menjaminkan suatu benda sebagai jaminan adalah sebagai upaya. Kalau utangnya tidak bisa dibayar, dibutuhkan prestasi, benda jaminan itu nantinya untuk dijual. Dari hasil penjualan benda itulah kreditur mendapatkan pelunasan. Oleh karena itu suatu benda yang bisa dijadikan objek jaminan kebendaan harus mempunyai sifat, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan atau dapat dipindah tangankan. Sekarang apa saja bentuk-bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata? Lembaga jaminan kebendaan yang ada adalah gade dan hipotek. Di luar KUH Perdata ada fidusia dan hak tanggungan. Jadi kalau kita berbicara tentang jaminan kebendaan di Indonesia ada 4: gade, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Gade dan fidusia untuk penjaminan benda bergerak, hipotek dan hak tanggungan untuk penjaminan benda tidak bergerak. Ini ada bedanya. Nah, setelah ini nanti kita akan bicara apa sih gade, bagaimana membuat perjanjian gade, apa sih hipotek, bagaimana membuat perjanjian hipotek, apa sih fidusia, bagaimana membuat perjanjian fidusia, apa sih hak tanggungan, bagaimana membuat perjanjian hak tanggungan, dan khususnya lagi apa hak-hak kreditur pemegang gade, hak-hak kreditur pemegang hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, khususnya dalam rangka melakukan eksekusi kekayaan debitur. Setelah ini kita tinggal bicara materi-materi yang sifatnya khusus, lebih banyak materi tentang teknis. Kalau sebelumnya kita bicara tentang dasar-dasar hukum jaminan. Sekilas tadi kita sudah bicara tentang jaminan kebendaan. Sekarang apa itu jaminan perorangan? Jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur yang lain. Karena apa? Karena ada orang tertentu selain debitur yang sanggup membayar
atau sanggup memenuhi prestasinya debitur, manakala debitur wan prestasi. Jadi pada jaminan kebendaan itu melibatkan tiga pihak, ada kreditur, ada debitur, lalu ada pihak ketiga yang bertindak selaku penjamin. Seorang penjamin mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban prestasinya debitur apabila debitur wan prestasi. Sehingga seorang kreditur, tagihan seorang kreditur, hak tagihnya seorang kreditur dijamin dengan dua debitur. Yang satu debitur utama dan yang kedua penjaminnya atau borgnya. Maka dikatakan di sini hak jaminan perorangan memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur yang lain, kreditur preferent. Karena apa? Adanya orang lain selain debitur yang dapat ditagih, adanya orang lain selain debitur yang dapat disita kekayaannya. Jadi double jaminannya, dijamin dengan kekayaan debitur dan dijamin dengan kekayaan penjamin atau borrower. Tentang jaminan penanggungan, jaminan perorangan atau jaminan ini menimbulkan hak langsung pada perorangan tertentu. Perjanjian penanggungan ini perjanjian antara kreditur dengan penanggung, maka melahirkan hak kreditur kepada penanggung. Kalau debiturnya wan prestasi, kreditur bisa langsung menuntut kepada penanggungnya. Dalam jaminan penanggungan, yang utama adalah menunjuk seseorang tertentu bertindak sebagai penjamin, tapi tidak menunjuk benda tertentu sebagai jaminan. Dalam jaminan kebendaan, kekayaannya tertuju pada kekayaan debitur pada umumnya dan tertuju pada kekayaan penjamin pada umumnya. Nah, ini Pak, baterai mau habis.